klinis terhadap produk jamu tradisional berbahan kimia obat membuktikan terdapat zat kimia berbahaya, di antaranya fenilbutazon yang dapat memicu disfungsi hati dan ginjal. Berbagai penyakit berbahaya lain pun siap menjadi bom waktu, mulai dari diare, insomnia, vertigo akut, dan hematuria atau kencing yang bercampur darah. Menghentikan peredaran jamu bahan kimia obat atau BKO atau jamu cespleng memang tidaklah mudah. Maklumlah, sejak Asosiasi Pengusaha Jamu dan Badan POM gencar melakukan razia, banyak para pedagang jamu yang tidak lagi menjual jamu yang mengandung bahan kimia obat. Namun penelusuran yang kami lakukan di kawasan Jakarta Selatan masih mendapati adanya penjualan jamu BKO. Hanya saja penjualannya dilakukan sesuai pesanan. Ada uang, ada barang. Sang pedagang baru akan melayani pembelian jamu BKO alias jamu cespleng jika ada yang membelinya. Jamu cespleng alias jamu yang mengandung bahan kimia obat memang dipercaya khasiatnya cespleng. Orang yang meminumnya tidak butuh waktu lama untuk bisa merasakan khasiatnya, seperti yang dilakukan Hendrik. Alih-alih ingin sembuh dari sakit demam, kesehatan Hendrik justru semakin memburuk setelah minum jamu yang dicampur bahan kimia obat. Kali saya waktu itu minum jamu, sekali waktu itu jamu untuk penurun panas. Biasanya saya minum jamu itu di toko tempat langganan saya tidak apa-apa, cuman saat saya minum jamu itu, bukannya saya makin sehat, yang ada saya makin parah. Ya, penyakitnya jadi saya buang-buang air selama 1 hari full itu. Hendrik tak pernah menyangka jamu yang diminumnya ternyata sudah dicampur bahan kimia obat. Pertama sih saya rasanya agak beda ya, dari rasanya sendiri itu agak beda waktu awal itu. Cuman ya mungkin karena badan saya juga waktu itu kurang fit ya, saya minum aja, ternyata hasilnya saya makin parah, nggak ada perbedaan harga. Cuman agak rasanya aja agak sedikit berbeda. Waktu itu agak sedikit lebih pahit, sama lebih kekir lah di lidah. Saya minum tidak tanpa ada rasa curiga. Untuk setelah kejadian itu saya tidak pernah minum jamu lagi. Tidak pernah minum jamu lagi yang ada berada di pinggir jalan di toko-toko. Saya hanya minum jamu yang ada izin dari Departemen Kesehatannya aja. Setelah saya periksa ke dokter, ya baru tahu kalau itu ada campurannya. Saya keracunan, waktu itu keracunan. Maksud hati ingin sehat dan bugar. Jamu yang mengandung bahan kimia obat justru malah mendatangkan penyakit baru mengancam setiap peminumnya. Lantas bahan kimia apa saja yang terdapat dalam jamu BKO alias jamu cespleng? Untuk mengetahuinya, kami pun melakukan uji acak sampel jamu yang kami beli di kios jamu. Hasilnya pun cukup mengejutkan. Yang sering digunakan obat yang sudah kimia ya, atau obat farmasi yang sudah punya efek langsung ke tubuh. Misalnya untuk menghilangkan pusing pakai paracetamol, atau jamu yang pelangsing mungkin ditambahkan senyawa tertentu dari farmasi, atau obat kuat ditambahkan untuk jamu-jamu yang kuat gitu ya. Jadi banyak beberapa senyawa yang beredar secara farmasi ditambahkan ke jamu karena apa? Nanti meningkatkan daya dari si jamunya. Tetapi karena tidak dengan takaran tertentu, kemudian juga belum ada aturan yang pas, belum ada aturan ya untuk jamu ditambahkan. Nah, saya rasa juga tidak diperbolehkan gitu karena buktinya berbeda. Faktanya, jamu aspal telah terbukti dalam jangka pendek dan panjang berpotensi menimbulkan sejumlah bahaya. Namun dari tahun ke tahun, jumlah konsumen jamu tradisional dengan bahan kimia obat terus meningkat. Dua sisi segera kembali.